Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Banjani Putri dengan nomor Indomie ISO 23 garing 514595 garing SW garing 22387. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus demonstrasikan hasil dari pengembangan aplikasi Android acara ke-11 yaitu CRUD bagian 2. Implementasinya sendiri pada acara kali ini penambahan fitur penghapusan data lokasi yang mana merupakan komponen penting dalam keseluruhan alur sistem yang dibangun pada sebuah aplikasi. Fitur ini tidak hanya memungkinkan pengguna dalam mengelola data, tetapi juga membuktikan kemampuan aplikasi untuk berinteraksi secara dua arah dengan Firebase atau database yang telah disambungkan pada aplikasi. Pengguna dapat memilih data yang ada pada tab lokasi di sini. Ini adalah data titik yang telah kita tambahkan dan tersambung pada Firebase database. Kemudian pada daftar lokasi aplikasi em, menampilkan dialog konfirmasi sebagai bentuk validasi tindakan agar tidak terjadi penghapusan yang tidak disengaja. Saat em, tombol atau button penghapusan ini diklik, dia akan muncul pop-up konfirmasi untuk menghapus lokasi, dapat memilih hapus atau tidak. Apabila batal, dia akan kembali pada halaman semula. Konfirmasi ini bertujuan untuk tidak terjadinya penghapusan yang tidak disengaja, yang mana kemudian apabila dikonfirmasi disetujui, aplikasi akan mengeksekusi fungsi penghapusan yang memanggil referensi Firebase dan menghapus data pada node yang sesuai menggunakan metode remove. Makanya di sini kita tambahkan import remove from Firebase database yang berperan untuk menjalankan fungsi hapus ke Firebase. Kemudian, Firebase sendiri memiliki mekanisme yaitu sinkronisasi secara real time. Data yang dihapus akan langsung hilang dari tampilan aplikasi tanpa perlu memperbarui atau mereload halaman atau memuat ulang komponen secara manual. Fitur ini menggabungkan antara state management, event handler, serta implementasi komunikasi back-end real time yang diintegrasikan bersamaan. Secara konsep sendiri, em, ini hampir mirip dari proyek yang telah dibuat oleh dan juga dibahas oleh Wibawa dan Noval pada tahun 2023, yang mana menekankan bahwa Firebase yang digunakan ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam menangani aplikasi mobile yang membutuhkan pembaruan data instan tanpa interaksi tambahan dari pengguna seperti itu. Integrasinya sendiri antara proses penghapusan data dan tampilan peta leaflet juga dapat juga dilakukan dalam tampilan tab web view yang mana ada di sebelah sini. Ini merupakan tab web view menunjukkan bagaimana perubahan data pada Firebase. Sebenarnya intinya sama dengan ada list lokasi, cuman di sini kita menggabungkan atau integrasikan visualisasi peta dari titik-titik tersebut. Di sini em, tampilannya sendiri menggunakan leaflet yang mana marker merepresentasikan lokasi yang ditampilkan dengan icon, em, juga dilengkapi dengan pop-up berisi informasi serta tombol hapus atau delete. Aplikasi ini berperan sebagai pembaca data, tapi juga mediator antara interaksi user interface HTML dengan basis data Firebase. Pengguna dapat memilih tombol hapus pada pop-up yang dari titik-titik yang telah diklik. Kemudian penghapusan tersebut akan terhubung dengan Firebase, yang mana data akan berhasil dihapus, dan marker pada peta langsung hilang tanpa memerlukan adanya pemutaran atau reload seperti itu. Terus ini memperlihatkan bahwa peserta tidak harus atau pengguna tidak hanya memahami yang dapat menggunakan fitur-fitur interaktif gitu pada pop-up atau setiap marker seperti itu. Hal ini menggabungkan React Native sebagai aplikasi utama, kemudian WebView sebagai jembatan, JavaScript untuk memproses logika peta. Kemudian Firebase dikonfigurkan sebagai penyedia data secara real time seperti itu. Sebenarnya hampir sama fungsinya. Ada map
web view di sini, yang mana dinyatakan sebagai leaflet untuk petanya. Kemudian pada pop-up-nya sendiri, saat kita klik titiknya, itu bisa hapus. Dia akan selalu menampilkan pesan konfirmasi seperti itu. Dan kemudian apabila kita setuju untuk menghapus, dia akan langsung menghilang markernya dan juga datanya, sekaligus di database juga langsung menghilang tanpa harus adanya reload manual. Ya, sudah hilang sebelah sini. Integrasinya sendiri ini sesuai dengan karakteristik aplikasi berbasis layanan lokasi, yang mana seperti dijelaskan oleh Gibran et al. Tahun 2023 yang menjelaskan bagaimana pentingnya pemetaan data spesial dan interaksi dinamis antara data geolokasi dan juga tampilan berupa peta. Kemudian penambahan, oh ya, di sini tombol dari plus sendiri adalah merupakan form input titik location yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada tambahan lagi yang merupakan halaman peta, tapi mengambil dari Google Maps seperti itu. Titiknya sama, karena menggunakan Firebase config yang sama, yang mana yang membedakan hanyalah visualisasi lokasi yang menerapkan peta Google Maps menggunakan komponen React Native Maps yang diinstal pada project. Penyajiannya sendiri, tampilan peta secara natif di dalam aplikasi dengan antarmuka Google Maps. Marker juga ditampilkan berdasarkan data koordinat yang diambil dari Firebase atau yang dikonfigkan. Data koordinat yang semula berbentuk string, kemudian dipisahkan dan dikonversi ke tiap numerik sebelum dipetakan. Lembarannya sendiri ini menyesuaikan dengan data yang telah kita miliki seperti itu. Sama juga di sini setiap marker marker diklik akan menampilkan pop-up yang berjudul data dan juga koordinatnya. Namun di sini tidak ditambahkan fitur hapus seperti itu. Em, yang mana sebenarnya bisa namun fitur ini dapat dikembangkan untuk nanti ditambahkan button rute untuk menuju Google Maps karena memang sudah bersambungan atau bersinggungan dengan Google Maps seperti itu. Keberhasilannya sendiri, maka Google Maps membuktikan bahwa aplikasi mampu menjalankan rangkaian proses pengolahan data mulai dari membaca data yang kita miliki, kemudian memformat ulang data koordinat sesuai dengan formatnya dan juga menempatkan marker pada lokasinya dan juga menampilkan secara interaktif pada petanya seperti itu. Hal ini juga menunjukkan visualisasi spasial merupakan salah satu aspek yang penting yang mana em, menggabungkan sistem informasi geografis berbasis mobile seperti itu. Integrasi React Native Web sendiri menggunakan React Native, Firebase Database, dan juga Google Maps, yang mana aplikasi ketiganya menggabungkan berbagai komponen teknologi menjadi pengalaman pengguna yang utuh dan juga interaktif seperti itu. Menurut Asoka et al. Menyampaikan bahwa React Native merupakan framework yang mampu menghubungkan pustaka dan layanan eksternal secara efektif, dan implementasinya ini membuktikan pernyataan tersebut dalam konteks visualisasi data dan juga pemetaan lokasi. Karena di sini juga sudah cukup jelas ya titik-titiknya juga. Secara menyeluruh sendiri, hasil dari implementasi atau integrasinya ini memberi sebuah rangkaian alur yang mana mulai dari input data, kemudian penyampaian ke Firebase, pembaruan antarmuka secara real time, dan juga visualisasi pada peta leaflet maupun Google Maps, kemudian penghapusan data yang langsung diperbarui tanpa dilakukan manual. Di sini juga sama dengan Maps tadi, di sini dapat menambahkan form titik melalui form input location. Alur tadi yang saya jelaskan tadi ini menunjukkan bahwa keberhasilan teknis ini menerapkan prinsip-prinsip integrasi data spasial pada aplikasi mobile, Android, atau modern. Pengelolaannya sendiri dilakukan secara real time yang berupa pemrosesan koordinat, penempatan marker secara dinamis, serta sinkronisasi lintas komponen yang membawa sistem mengikuti perkembangan aplikasi berbasis lokasi. Hal ini juga melibatkan Firebase, Leaflet, dan Google Maps yang juga menegaskan bahwa aplikasi telah memiliki implementasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem informasi geografis dan juga aplikasi mobile. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.